أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam hidup kita yang hanya sekali dan sementara di dunia ini kita telah diqadar baik oleh Allah dengan diberikan hidayah berupa agama Islam, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kuat, sehingga pada hari ini kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Fira akan menyampaikan kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah, penyair dan ahli pedang. Pasti anak-anakku sekalian sudah tidak sabar lagi, bukan? Untuk mendengar kisah sahabat Nabi. Siapakah Abdullah bin Rawahah itu? Abdullah bin Rawahah termasuk di antara 12 orang Ansor yang ikut dalam Bai'at Aqabah, ulal yang pertama. Mereka adalah penyair agama Islam di Madinah dan orang-orang yang membuka pintu hijrah bagi agama Islam. Anak-anakku sekalian, Abdullah bin Rawahah ialah seorang penulis di tengah lingkungan yang sebagian kecil dari masyarakatnya mengenal dunia tulisan. Dalam hal ini berarti Abdullah bin Rawahah merupakan seorang yang paling ulung, yang terbaik. Ia mahir dalam bersyair. Ia seorang penyair yang terkenal. Untaian syairnya begitu kuat dan indah didengar. Dengan kemampuan bersyairnya, ia mengabdi pada Islam. Dan Rasulullah pun menyukai syair Abdullah bin Rawahah. Begitupun kaum muslimin, anak-anakku sekalian, sering melantunkan syair Abdullah bin Rawahah yang indah itu. Selain pandai bersyair, Abdullah bin Rawahah juga ahli pedang.
Ia turut memanggul pedang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, dan perang Khaybar. Anak-anakku sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW menugaskan Abdullah bin Rawahah datang ke wilayah Khaybar untuk menaksir jumlah kurma yang dimiliki masyarakat di sana. Pengecekan itu dimaksudkan untuk keperluan penetapan jumlah zidyah atau yang dimaksud dengan pajak bagi penduduk non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Memang, Khaybar adalah wilayah penduduk Yahudi tinggal di sana. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, Abdullah bin Rawahah memeriksa jumlah buah kurma yang masih menggantung di atas pohon. Namun, tidak disangka-sangka, penduduk Khaybar mengumpulkan perhiasannya dan menemui Abdullah bin Rawahah. Mereka menyerahkan perhiasan itu kepada Abdullah bin Rawahah dengan harapan utusan Rasulullah itu mengurangi taksiran dan memberikan keringanan dalam hal zidyah. Abdullah bin Rawahah dengan tegas langsung menolak suap yang ditawarkan penduduk Khaybar itu. Dia menegaskan, harta sogokan atau riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak akan memakannya. Ya anak-anakku sekalian, Masya Allah sekalian, Abdullah bin Rawahah sangat menolak dengan tegas perbuatan tercela ini. Karena memang itu adalah memakan harta orang lain secara batil. Setelah itu, Abdullah bin Rawahah, singkat cerita, ia adalah komandan pasukan muslim perang Mu'tah melawan Romawi. Setelah Zaid bin Haris dan Ja'far bin Abi Thalib, pasukan telah bergerak menuju Mu'tah. Dan mereka melihat barisan panjang pasukan Romawi yang dipimpin oleh Harkelius akan tanpa akhir dengan 200.000 prajurit. Yang mana hal ini sempat membuat pasukan muslim merasa takut. Karena anak-anakku sekalian, pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 orang. Dan pasukan Romawi 200.000 orang. Di sini kita bisa sama-sama membayangkan, Masya Allah, perjuangannya saat menghadapi perang itu sangat luar biasa. Hingga Abdullah bin Rawahah berdiri di tengah barisan dan berkata kepada pasukan mereka, "Wahai kaumku, demi Allah, kita tidak akan memerangi musuh dengan banyaknya pasukan maupun kekuatan. Sungguh, kita tidak memerangi mereka, kecuali karena agama yang dengannya Allah telah memberi kehormatan kepada kita. Karena itu, majulah, karena yang ada hanyalah salah satu dari dua kebaikan, menang atau gugur sebagai syuhada." Masya Allah, tabarakallah, teman-teman sekalian, anak-anakku yang Bu Fira cintai karena Allah. Syuhada adalah seorang yang tidak pernah takut membela dan menegakkan kebenaran, sampai-sampai sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Anak-anakku sekalian, perang pun berlangsung dengan dahsyat. Panglima pertama Zaid bin Haris telah gugur sebagai syuhada yang mulia. Panglima kedua Ja'far bin Abi Thalib sampai gugur sebagai syuhada dengan gembira dan mulia. Panglima ketiga Abdullah bin Rawahah segera mengambil bendera dari tangan Ja'far. Dan pertempuran mencapai puncak yang sangat hebat. Sampai jasadnya roboh, gugur sebagai syuhada yang mendapat hidayah dan beruntung. Anak-anakku sekalian, perang pun berlangsung dengan dahsyat. Panglima pertama Zaid bin Haris telah gugur sebagai syuhada yang mulia. Panglima kedua Ja'far bin Abi Thalib sampai gugur sebagai syuhada dengan gembira dan mulia. Panglima ketiga Abdullah bin Rawahah segera mengambil bendera dari tangan Ja'far.
dan pertempuran mencapai puncak hebat sampai jasadnya roboh. Gugur sebagai syuhada yang mendapat hidayah dan beruntung. Kemudian bendera dipegang oleh pasukan muslim untuk diberikan kepada mereka yang telah disepakati untuk memimpin pasukan dan memenangkan amanah perang ini, yakni Khalid bin Walid. Menyusun strategi dengan melakukan tipu muslihat, membuat formasi dari sayap kanan dan sayap kiri, dari depan ke belakang. Hal ini membuat lawan takut dan cemas karena berdatangan lagi pasukan. Walaupun itu hanya sebuah formasi, Masya Allah, pasukan pun terus membuat formasi sehingga lawan menjadi lemah, mundur teratur hingga Islam pun menang. Peperangan dimenangi oleh Islam. Sampai slogan dari Abdullah bin Rawaha, "Wahai diri, jika engkau tidak gugur di medan juang, kau tetap akan mati walau hanya di atas ranjang. Semoga Allah meridhoinya." Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, demikianlah kisah Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang cerdas, pandai bersyair dan ahli pedang, serta memenangkan peperangan. Sehingga pada sampai detik ini kita semua bisa merasakan manisnya nikmat Islam, nikmat iman, beribadah dengan khusyuk dan tenang tanpa adanya peperangan. Semoga ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang Mufira cintai karena Allah bisa mengambil hikmah dari banyaknya kisah sahabat Nabi, bahwa para sahabat Nabi ini benar-benar manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Rasulullah dalam menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam. Semoga kita semua bisa terus semangat berbuat kebaikan, juga semangat menjalankan ibadah. Puasa Ramadannya bisa sukses puasanya, salat tarawihnya, juga baca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, serta itikaf Lailatul Qadar dan zakat fitrahnya. Mungkin itu saja yang Mufira bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan kisah sahabat Nabi ini. Mufira ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.